Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Septian di hari Rabu tanggal 6 Agustus tanggal 5 Agustus tahun 2020. Pada hari ini masih di pembelajaran tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Namun pada hari ini kita sudah beranjak ke subtema 3 dan pembelajaran 1. Baik, sebelum memulai pelajarannya kali ini, Pak Septian harap kalian sudah menyiapkan buku paket kalian dan buku tulis kalian, ya, karena kita akan belajar bersama, ya. Baik. Nah, pada subtema 3 kali ini kita akan belajar tentang hewan, ya. Kalau pada subtema 2 kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup yaitu manusia. Tapi pada kali ini pada subtema 3 kita belajar masih tentang makhluk hidup, namun dikhususkan pada hewan. Nah, anak-anak, Pak Septian punya sebuah gambar yang ada di buku paket kalian juga, ya. Pada gambar kali ini, nah, coba lihat di situ ada hewan apa saja. Ya, ada ayam, ada kelinci, ada kambing, ada sapi, ada burung, ya, ada kuda, ada kerbau, ya. Jadi itu adalah macam-macam hewan yang sebagian macam-macam hewan yang kita ketahui. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang ayam. Nah, kalian lihat tentang ayam ini, proses pertumbuhan ayamnya, ya. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki, ya. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Ini prosesnya. Jadi ayam bermula dari telur, ya, hingga telur itu menetas, menghasilkan seekor anak ayam, dan yang akan bertumbuh dan berkembang sehingga menjadi ayam, yang bakalnya menjadi ayam, ya. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Namun anak-anak, cukup kalian ketahui juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ayam antara lain makan dan minum, ya. Selain manusia, ayam juga membutuhkan makan dan minum untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, ya. Namun faktor yang mempengaruhinya tidak hanya makan dan minuman saja. Untuk ayam, faktor yang mempengaruhi suhu udara juga mempengaruhi dalam proses pertumbuhan ayam. Jadi ayam tidak bisa tumbuh dengan baik ketika suhu udara dingin atau apalagi sering terjadi hujan. Maka jika kalian tahu atau kalian tanya atau mungkin kalian mau melihara ayam di rumah yang bisa bertelur, ya, ayam yang bertelur, maka untuk proses telur itu sampai menetas, menghasilkan atau mengeluarkan seekor anak ayam, dia membutuhkan proses yang namanya mungkin bisa kita namakan dihangatkan atau dibuatkan suhu udara yang hangat. Supaya apa? Supaya telur ini bisa menetas, ya. Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada ayam. Nah, contoh hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam, ya, coba kalian sebutkan kira-kira apa ya hewan yang memiliki ciri-ciri sama dengan ayam. Gimana? Baik, hewan yang memiliki ciri-ciri sama seperti ayam antara lain bebek, ya, burung puyuh, ya. Itu adalah salah satu beberapa contoh hewan yang disebut hewan unggas yang memiliki ciri-ciri sama seperti ayam, anak-anak. Dia bertelur, memiliki paruh, dan juga bernafas menggunakan paru-paru, ya. Itu adalah contohnya. Selanjutnya, Pak Septian punya soal cerita, anak-anak. Soal cerita yang masih berhubungan dengan ayam juga. Udin memiliki hewan peliharaan
Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Ingat anak-anak, yang menghasilkan telur adalah ayam betina, bukan ayam jantan, ya. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam, ya. Jadi proses untuk seekor ayam itu menetas, proses telur itu menetas menjadi seekor anak ayam itu membutuhkan waktu selama 21 hari anak-anak, ya. Setelah 21 hari telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, jika dilihat, nah seperti ini anak-anak. Jadi ada ayam dua ayam dewasa, ya, ada ayam betina 2, ayam jantannya 2. Nah, masing-masing pasangan ayam itu menghasilkan 10 ekor ayam, ya, 10 ekor ayam, dan kedua-duanya dan semuanya disimpan sama Udin ke dalam 2 kandang, ya, pada 2 kandang yang berbeda. Pertanyaannya, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, akhirnya jadinya seperti ini. Anak ayam yang pertama, pasangan ayam pertama menghasilkan 10, pasangan ayam kedua menghasilkan 10, totalnya adalah 20. Jika kita melihat hasil ini, ya, 10 tambah 10 sama dengan 20. Kita sama seperti melihat sebuah perkalian, penjumlahan berulang itu sama dengan perkalian, ya, anak-anak. Berarti kalau Pak Septen menyimpulkan, Pak Septen bisa menyimpulkan jika di dalam bentuk perkalian 2 kali 10 sama dengan 20. 2 didapatkan dari 2 kandangnya, ya, 2 tempatnya yang diisi dengan 10, ya. Berarti jumlahnya adalah 20. 2 kali 10 sama dengan 20. Baik, mengerti anak-anak? Selanjutnya, Pak Septen punya soal cerita juga. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, jadi Udin memiliki 3 buah kandang, ya, 3 buah kandang. Kita fokus ke 3 buah kandang pertama dulu. Nah, masing-masing kandang berisi 12. Yang kandang pertama berisi 12, kandang kedua berisi 12, kandang ketiga berisi 12. Ya. Nah, total semuanya, total ayamnya sama dengan 36. 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan 36. Nah, sama dengan bentuk yang tadi, penjumlahan berulang. Nah, jika ditulis dalam perkalian 3 kali 12 sama dengan 36. 3 dari jumlah kandangnya, 12 dari isinya, ya. 3 dari tempatnya, 12 dari isinya. Paham ya anak-anak? Nah, untuk menyelesaikan proses perkalian, cara lain menyelesaikannya, kalau tadi kan dengan cara yang simpel. Nah, caranya kita adalah 12 tadi kita urai ke dalam bentuk panjang, ya. Puluhannya ada berapa? 1, jadi 10. 12 adalah 10 ditambah 2, satuannya 2, puluhannya 1, satunya jadi 10 karena menempati nilai puluhan, ya. Setelah itu kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 ini tadi dengan angka 3. Angka 3 itu yang mana? Jumlah kandangnya tadi, ya. Lalu jumlahkan hasilnya. Nah, 3 kali 10, ya, 3 kali 10 sama dengan 30. 3 kali 2 sama dengan 6. Ingat anak-anak, saya ulangi lagi, 3 adalah dari jumlah kandang tadi. Kalau seperti ini tadi kan sama dengan 3 kali 12. Nah, maka 12-nya kita urai menjadi 10 ditambah 2. Benar? Nah, baru kalikan masing-masing angka 10 dan 2 dengan angka 3. Jadinya seperti ini. Jumlahnya, saya ingat diluruskan, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 0 tambah 6, 6, 3 tambah 0 sama dengan 3. Totalnya sama dengan 36. Sampai di sini mengerti anak-anak? Nah, ini adalah cara untuk menyelesaikan perkalian dengan bentuk panjang atau cara yang panjang. Nah, kemarin di pertemuan awal dari
awal dari pertemuan kita di kelas 3 Pak Septian sudah menerangkan tentang perkalian juga ke kalian ya. Nah, namun dengan cara yang susun ke bawah. 3 kali 12 loh Pak, berarti 3 di atas 12 nya di bawah. Tidak, kita bisa menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Sifat pertukaran seperti apa? Bisa kita buat sifat pertukaran tempat ya, yang awalnya 3 di depan 2 sama kali 12 boleh kita rubah dalam bentuk 12 dikali 3. Kenapa boleh? Karena gimana pun hasilnya sama ya, sama ketika kita juga belajar tentang penjumlahan. Kita penjumlahan, kita pindahkan tempatnya, maka kita akan menemukan hasil yang sama juga ya. Nah, berarti yang kita pakai adalah 12 dikali 3 ya. 3 kali 2 berapa? 6. 1 dikali 3 sama dengan 3. Berarti 12 kali 3 sama dengan 36. Hasilnya sama. Namun ini adalah menggunakan cara yang susun ke bawah, yang tadi adalah cara yang panjang. Paham ya anak-anak? Saya harap kalian sudah hafal di luar kepala kalian. Pak Septian mohon maaf sampai saat ini Pak Septian belum bisa mengajak kalian untuk bertemu lewat video call untuk Pak Septian ngecek apakah kalian benar-benar sudah hafal perkalian atau belum. Tapi jangan bersenang hati atau jangan leha-leha, jangan santai-santai saja, karena cepat atau lambat ketika Pak Septian sudah siap atau Pak Septian sudah menyelesaikan beberapa tugas Pak Septian yang lain, Pak Septian akan segera menghubungi kalian untuk ngecek perkalian, hafalan perkalian kalian satu persatu. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Pak Septian punya contoh soal untuk kalian ya, 8 dikali 36. Nah, kalau 8 kali 36 kita harus menggunakan sifat pertukaran tempat pada matematika perkalian. 8 kali 36 sama dengan 36 dikali 8. Benar sekali anak-anak. Maka dari itu sekarang kita adalah 36 dikalikan 8. Nah, selanjutnya kita kalikan, yaitu kita kalikan satu persatu dari belakang dulu, jangan dari depan. Jadi kita kalikan dulu 6, kita kalikan 8. Nah, 6 kali 8 berapa anak-anak? 48. Maka dari itu kita tulis berapa? Kita tulis 8. Apakah 4-nya kita tulis di depannya? Tidak anak-anak. 4 kita tulis di atas atau disimpan di atasnya, bahwasanya kita harus menyimpan ya. Jangan sampai lupa simpanannya, nanti dijumlahkan dengan hasil yang selanjutnya. Selanjutnya 3 kali 8. 3 kali 8 sama dengan berapa anak-anak? Benar sekali, 3 kali 8 sama dengan 24. 24 ditambah 4 sama dengan 28. Maka dari itu kita tulis 8. Lalu apakah kita harus menyimpan 2? Tidak anak-anak, karena sudah tidak ada lagi yang harus dikalikan. Di depannya angka 3 sudah tidak ada lagi, maka kita boleh menulis angka 2. Oke, sampai di sini jelas ya anak-anak? Baik, pintar sekali. Selanjutnya Pak Septian punya contoh soal yang selanjutnya. Ini Pak Septian hanya mengulang dari materi yang pertama kali kita ketemu di kelas 3 kemarin ya. Tapi di sini Pak Septian bertujuan ingin memantapkan supaya kalian semakin hafal, semakin bisa, semakin memahami ya. Oke, selanjutnya 82 dikalikan 29. Nah, oke, jadinya seperti ini kalau menggunakan cara susun ke bawah. Langkah yang pertama adalah kalikan dulu 2 kalikan 9 ya, berapa? 18. Maka kita tulis 8. Yang satu kemana Pak? Apakah tulis di depan? Sorry, satunya kita tulis di atas sebagai simpanan ya, sebagai simpanan. Oke, selanjutnya kita kalikan 8 dikalikan 9. Berapa anak-anak? 8 kali 9 72. Tapi kita punya simpanan 1, jangan sampai dilupakan simpanannya. 72 ditambah 1 sama dengan 73. Kita tulis 3. 7-nya kemana? Apakah kita tulis 7 juga? Tidak anak-anak, karena 7-nya tidak disimpan tapi langsung ditulis di depannya. Karena di depan angka 8 ini sudah tidak ada angka lagi yang harus kita kalikan 9 ya. Di depan angka 8 ini tidak ada angka lagi yang harus kita kalikan 9. Maka dari itu tidak pakai disimpan, langsung kita tulis 73 seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita kalikan adalah 2 dikalikan 2. Berapa anak-anak? 4. Kita tulis di bawah angka 3.
tidak di bawah angka 8, harus maju 1 anak-anak. Ya, paham? Oke, selanjutnya 8 dikalikan 2. 8 dikalikan 2 berapa anak-anak? 16. Maka dari itu kita tulis 6. Satunya kita tulis enggak? Kita tulis anak-anak, karena sudah tidak ada angka lagi di depannya. Mengerti ya? Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, kita jumlah 8 ditambah X atau 0. X ini boleh ditulis atau boleh ditulis X, boleh tulis 0, ataupun tidak ditulis sama sekali boleh. Yang penting 4 posisinya di depan, di bawah angka 3, nggak boleh di bawah angka 8. Itu yang penting. Pak Septen mengasih tanda X atau silang di sini tujuannya adalah biar tidak ditempati nilai ini, ya. Karena tadi setelah 9 kita akan maju ke kalikan 2, kita maka harus maju, tidak boleh lurus ya. Tapi untuk yang lain harus tetap lurus, menempati nilai yang sama. Ya, 8 kali 0, 8 tambah 0, 8, 3 ditambah 4, 7, 7 ditambah 6, 13. Kita tulis 3, jangan lupa menyimpan 1. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2, seperti ini anak-anak. Maka hasilnya 82 dikali 29 sama dengan 2378. Sampai di sini anak-anak mengerti? Oke, pintar sekali. Oke, selanjutnya yaitu tugas kalian. Ya. Tugasnya apa, Pak? Simple. 1. Kerjakan penilaian harian subtema 2 pada halaman 43 sampai 46 di LKS. Ya, kerjakan di LKS saja, ditulis dengan rapi di LKS. Untuk matematika jika ada caranya, maka harus menggunakan cara, dan caranya ditulis di buku matematika. Paham? Sekali lagi saya ulangi, untuk jika menemui soal matematika dan untuk menyelesaikan soalnya menggunakan cara, maka kalian harus menulis caranya di buku matematika. Jelas ya anak-anak? Nah, selanjutnya kerjakan dengan cara susun ke bawah perkalian ini. Ya, ini tugasnya. Silakan diselesaikan, silakan dicatat, jangan sampai salah nulis soal. Ya, jangan sampai salah nulis soal. Kerjakan dengan teliti, tidak usah terburu-buru. Pak Septian tidak membatasi waktu kalian. Ya, kerjakan serileks mungkin, semampu kalian, dan saya yakin kalian bisa menyelesaikan dengan sendiri. Ya, ditulis dengan rapi, dengan baik. Ya, boleh minta dampingi orang tua, tapi dikerjakan sendiri. Mengerti anak-anak? Baik, sampai di sini pertemuan kita, penjelasan dari Pak Septian. Apabila ada salahnya, apabila ada kurangnya, Pak Septian mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.